Tama memikirkan Isyana, tersenyum, dan berkata dengan santai, pemiliknya mungkin tidak mengingatnya lagi. Setelah itu, dia memasukkannya kembali ke sakunya dan berkata kepada Nanako, biarkan saja, ayo pergi, aula lift di depan adalah nomor gedung yang dikeluarkan oleh Tuan Tanaka. Saat ini, Big Lely keluar dari ruang bawah tanah dengan mobil. Ketika mobil melaju keluar dari ruang bawah tanah dan matahari menyinari mobil di sepanjang kaca depan, kedua wanita di barisan belakang menghela nafas lega pada saat yang sama, berpikir bahwa itu berbahaya. Keduanya gugup karena tiba-tiba melihat Tama barusan, tapi bedanya Isyana benar-benar santai saat ini, tapi Jemima merasa sedikit masam di hatinya. Dia tidak tahu siapa wanita yang berjalan di samping Tama barusan, tetapi dia secara tidak sadar percaya bahwa wanita itu seharusnya adalah istri Tama. Dan kecantikan serta temperamen Nanako hampir tak terkalahkan di kalangan wanita Asia. Jika dikatakan bahwa Isyana memiliki kecantikan klasik Indonesia paling otentik, maka Nanako sepenuhnya mewujudkan kecantikan intelektual khusus dan kecantikan penurut Yamato Nadeko Jepang dalam segala hal. Meskipun Jemima sudah menjadi pemimpin absolut di antara generasi baru wanita muda di Hong Kong, dia masih merasa rendah diri di depan Nanako. Ketika dia berpikir bahwa istri Tama sangat baik, dia secara alami merasa sedikit tidak nyaman. Dan Isyana, yang berada di samping, dapat dengan jelas melihat penampilannya dan perubahan halus pada ekspresinya. Ketika mobil tidak keluar dari ruang bawah tanah barusan, dia tidak berani berbicara, karena dia tahu Tama memiliki aura dan pasti memiliki indera yang sangat kuat, dan dia takut Tama akan mendengar apa yang dia katakan. Namun, sekarang setelah mobilnya keluar, dia benar-benar lega. Jadi dia dengan sengaja menggoda Jemima dan berkata, Kak Jemima, ada apa denganmu? Kamu masih baik-baik saja, kenapa tiba-tiba wajahmu terlihat buruk? Jemima berkata dengan tergesa-gesa, apakah ada? Mungkin karena aku terlalu lapar. Isyana dengan sengaja menggodanya, kupikir kamu tertarik dengan pria tampan di luar mobil tadi. Jantung Jemima berdetak sangat kencang, dia dengan cepat berkata, di mana, bagaimana mungkin? Aku tidak memperhatikan untuk melihat apakah ada pria tampan. Isyana berkata dengan santai, pria tampan yang baru saja berjalan melewati mobil kami di ruang bawah tanah. Dia cukup tinggi dan tampan. Apa? Kata Jemima dengan panik, aku tidak melihatnya, aku sedikit terganggu sekarang. Oke, Isyana berkata sambil tersenyum, lain kali seorang pria tampan lewat, aku akan menjadi yang pertama kali memberitahumu. Oke, Jemima mengira dia telah dibodohi, jadi dia tanpa sadar menjawab. Rangkaian penampilannya ini membuat Isyana semakin yakin dengan penilaiannya sebelumnya bahwa Jemima datang ke sini untuk Tama. Isyana tidak berbicara lagi, tetapi mengeluarkan ponselnya, dan memasukkan nama Nanako Ito di mesin pencari. Dia telah membaca semua file Tama sebelumnya, langkah demi langkah, dengan hati-hati menyimpulkan identitas Tama, pengalaman, peta bisnis saat ini, dan cetak biru kekuatan. Dia menduga isu shipping pasti dipimpin oleh Tama di belakang layar, jadi dia memberikan perhatian khusus pada informasi tentang keluarga Sucipto dan keluarga Ito, serta informasi tentang Nanako. Penampilan seorang wanita, jadi saat dia melihat Nanako barusan, dia menebak identitasnya. Dan di ponselnya, pengenalan terkait Nanako segera muncul. Dia mengklik beberapa foto publik Nanako dan menegaskan kembali bahwa wanita yang dilihatnya barusan tidak diragukan lagi adalah Nanako Ito. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, menurut informasi yang aku periksa sebelumnya, Tama dan keluarga istrinya tinggal di area Villa Andara, tetapi mengapa dia datang ke area bertingkat tinggi bersama Nanako? Mungkinkah dia sedang kencan rahasia di sini? Memikirkan hal ini, Isyana mengangkat alisnya,
dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya Tama ini sangat penyayang dalam segala hal. Jika dia diizinkan menjadi seorang raja di zaman kuno, bukankah itu masalah mengumpulkan uang? Hanya 72 gundik tidak akan cukup baginya untuk merasa puas. Pada saat ini, Big Lely, yang sedang mengemudi, memikirkan sesuatu dan berkata, "Ngomong-ngomong, Nona Jemima, Anda akan kembali ke pesawat pada jam 3.30 sore, bukan?" "Ya," Jemima tanpa sadar menjawab. Big Lely mengangguk dan berkata, "Kalau begitu saya akan mengantar Anda ke bandara setelah makan malam." Jemima berkata dengan santai, "Itu kerja keras untuk Big Lely. Itu harus." Big Lely tersenyum sedikit, dan bertanya lagi, "Nona, Anda mungkin tidak akan bisa tinggal terlalu lama saat kembali ke Hong Kong kali ini, bukan? Universitas akan dimulai pada akhir bulan. Sebagai anggota fakultas baru, Anda harus melapor ke sekolah lebih awal, bukan?" "Ya," Jemima menjelaskan, sekolah mewajibkan dosen dan karyawan melapor untuk bertugas pada tanggal 20 Agustus kemudian akan dilakukan pengaturan terpadu untuk konten pekerjaan dosen yang baru direkrut, dan kemudian mereka akan mulai bergegas dan mempersiapkan pelajaran. Big Lely berkata sambil tersenyum, "Maka kali ini Anda tidak akan bisa tinggal selama beberapa hari, paling lama 2 minggu. Bersiaplah, lalu Anda bisa melapor ke sekolah." Big Lely mengangguk, menatap Isyana melalui kaca spion, dan berkata sambil tersenyum, "Nona, Anda juga harus bersiap lebih awal, kudengar pelatihan militer di Universitas Daratan sangat sulit." Isyana tersenyum dan berkata, "Aku telah mendengar tentang ini, tetapi sejujurnya, aku menantikannya." Ketika Isyana memutuskan untuk masuk universitas, dia sudah mengetahui tentang proses penerimaan mahasiswa daratan dan kondisi khusus kehidupan dan belajar sebelumnya, jadi dia juga tahu bahwa mahasiswa baru harus berpartisipasi dalam pelatihan militer. Ketika gadis-gadis lain memikirkan pelatihan militer, mereka mungkin lebih gugup dan khawatir. Tetapi Isyana menantikannya karena dia merasa jika dia ingin memiliki hubungan yang baik dengan Claudia, pelatihan militer jelas merupakan kesempatan terbaik. Tama melihat Ito Yuhiko lagi dan menemukan bahwa dia dalam kondisi sangat baik. Bagi Ito Yuhiko, mendapatkan kembali kakinya seperti kelahiran kembali, dan itu juga membuatnya lebih menghargai saat ini. Melihat Tama, Ito Yuhiko sangat antusias dan hormat. Dia keluar untuk menyambut Tama masuk dan menuangkan teh dan air untuknya sendiri. Meskipun dia sibuk berjalan-jalan, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya sepanjang waktu. Tanaka yang berada di samping sangat hormat sehingga dia berharap dia selalu bisa mempertahankan postur membungkuk 90 derajat. Tama menyapa mereka berdua, memandangi rumah itu dengan rasa ingin tahu, dan berkata sambil tersenyum, "Aku sudah lama tinggal di Andara, dan ini pertama kalinya aku datang ke gedung tinggi ini." Jendela besar dari lantai ke langit-langit di ruang tamu, memandangi sungai yang mengalir di luar, menghela nafas, pemandangan di sini sangat bagus. Tuan Tanaka memiliki mata yang bagus. Tanaka yang berada di samping berkata dengan hormat, "Tuan Renza, saya awalnya ingin membeli set di lantai atas. Yang di lantai atas, sayangnya, dibeli oleh seorang wanita beberapa menit sebelumnya. Jika saya bisa membeli lantai atas, pemandangannya seharusnya lebih baik lagi." Tama mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, "Ini sudah tidak buruk, jika aku tahu pemandangan di sini sangat bagus, aku seharusnya datang ke sini untuk membeli satu set." Ito Nanako berkata, "Tuan Tama bisa sering datang ke sini di masa depan, dan aku akan meminta Tanaka-san mengambil sidik jari untukmu nanti dan memperlakukan tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Nah, jika kita tidak di sini, kamu bisa datang kapan saja jika kamu ingin sendirian untuk sementara waktu." Tama sedikit terkejut, tidak tahu harus menolak atau menerima untuk sementara waktu. Saat ini, melihat Tama ragu-ragu, Tanaka dengan cepat berkata, "Tuan Renza,
Sebenarnya tidak perlu memecahkan masalah sidik jari, kata sandi pintunya adalah ulang tahun Nona. Tama menatap Nanako, dan dia menyadari bahwa dia sudah lama mengenalnya. Yah, dia tidak tahu hari ulang tahun Nanako. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa selama keduanya bertemu, mereka tidak banyak bertemu, dan Tama sendiri tidak terlalu memperhatikan hari ulang tahun. Terkadang dia tidak ingat untuk merayakan ulang tahunnya sendiri, dan harus mengingatkan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.